Hey guys, jumpa lagi di M Cinema. Bagaimana rasanya terbang bersama ribuan ekor ular dalam pesawat? Kali ini M mau membahas alur cerita film Snake on Plane. Film ini menceritakan tentang seorang agen FBI naik pesawat yang ternyata penuh dengan ular berbisa yang mematikan. Ular tersebut sengaja dilepaskan untuk membunuh seorang saksi kriminal yang diterbangkan dari Honolulu ke Los Angeles untuk bersaksi melawan seorang bos mafia yang kejam. Ular-ular itu membuat kegaduhan dan kekacauan di dalam pesawat serta membunuh banyak penumpang. Film ini sangat cocok buat kalian yang fobia ular. Nah, seperti apa keseruan dan kehebohan film ini? Daripada penasaran, mari kita saksikan alur ceritanya. Cerita dibuka ketika seorang pemuda bernama Sean Jones sedang latihan mengendarai motor trail di daerah Hawaii yang indah. Ketika sedang beristirahat di bawah sebuah jembatan, tiba-tiba Sean melihat seorang pria tergantung dengan kepala ke bawah berlumuran darah. Sean ingin menolong orang itu, tapi ia malah menyuruh Sean segera pergi dari tempat itu. Akhirnya Sean ngumpet di semak-semak setelah melihat beberapa orang bertampang bengis datang. Kawanan bertampang bengis itu ternyata adalah gerombolan mafia pimpinan Edward Kim. Sedangkan pria yang tergantung itu adalah jaksa Daniel Hayes dari LA, yang sedang menuntut kasus Kim. Kim menghabisi nyawa sang jaksa dengan tongkat baseball. Setelah menyaksikan adegan pembunuhan ini, Sean yang merasa syok, segera kabur. Tapi suara motornya terdengar oleh kawanan itu, yang berusaha menembaknya. Walaupun bisa kabur, ternyata anak buah Kim telah menyusul di depan pintu kamar hotel Sean. Sean ingin ngumpet, tapi tiba-tiba seorang pria berkulit hitam membekapnya, dan menyuruh mengikuti kata-katanya jika ingin selamat. Pria berkulit hitam botak itu menembak dua orang anak buah Kim dan mengajak Sean segera kabur. Pria berkulit hitam botak itu ternyata agen FBI Neville Flynn. Setelah menyaksikan tragedi pembunuhan brutal itu, Flynn membujuk Sean untuk bersaksi melawan Kim dalam persidangan di Los Angeles. Dengan berat hati, Sean akhirnya setuju. Flynn memutuskan untuk mendampinginya naik pesawat untuk menyelamatkan Sean dari ancaman pembunuhan. Untuk melindungi Sean dalam perjalanan kembali ke LA, Flynn mengambil alih seluruh kelas utama dari penerbangan South Pacific Air 121. Namun, anak buah Kim telah lebih dulu menyamar sebagai pegawai di bandara. Sementara tim Kim yang lain mengirimkan ratusan spesies ular yang berbeda ke dalam pesawat dengan peti otomatis yang dapat terbuka sesuai waktu tertentu di ruang kargo. Tujuan mereka adalah mencelakakan pesawat sebelum tiba di Los Angeles. Anak buah Kim yang bertugas menyamar di bandara menyemprotkan feromon khusus ke tubuh penumpang, melalui bunga-bunga aloha yang dibagikan ke setiap penumpang, yang akan menyebabkan ular menyerang dengan agresif tanpa diprovokasi. Sebelum masuk pesawat, Flynn memperkenalkan dirinya sebagai agen FBI kepada pramugari. Penerbangan ini dilayani oleh 3 orang pramugari dan 1 pramugara. Yang satu masih muda, satu lagi setengah muda, satu lagi setengah tua. Salah seorang pramugari yang muda bernama Tiffany, sepertinya naksir sama Sean. Sementara Sean menikmati empuknya kursi kelas utama, banyak penumpang kelas utama yang protes harus pindah ke kelas ekonomi. Partner Flynn, yaitu agen Sanders, ikut mengawal dalam penerbangan ini. Atasan Flynn, yaitu agen Harris, ikut memantau melalui sambungan telepon dari kantor FBI. Ada berbagai macam penumpang dalam penerbangan ini. Ada seorang rapper kondang 3G yang tergila-gila dengan kebersihan, sehingga harus selalu membawa hand sanitizer. Ada pasangan yang baru pulang dari bulan madu, yang fobia ketinggian. Ada 2 anak kecil yang pergi tanpa didampingi orang tua. Ada juga pasangan muda yang tak bisa menahan birahi. Ada cewek cantik glamor yang membawa anjing kecil dalam tasnya. Ada pengusaha tua yang sombong. Ada mamah muda yang membawa bayi. Dan masih banyak penumpang lainnya. Akhirnya pesawat lepas landas. Tiffany menghampiri Sean, dan mereka saling berkenalan.
Flynn mendekati pramugari yang setengah muda bernama Claire. Sedangkan si rapper, mendekati cewek cantik bernama Mercedes yang selalu membawa anjingnya. Wah, pada cari jodoh nih. Ketika pesawat sudah terbang beberapa saat, ada sesuatu terjadi di kabin kargo barang, tiba-tiba. Ada sebuah ledakan kecil yang disetting dengan waktu untuk membuka sebuah peti yang berisi ribuan ular. Ketika peti terbuka, ular mulai menyebar ke seluruh bagian badan pesawat. Pasangan muda yang selalu sange langsung menuju toilet. Di dalam toilet mereka mencopot alat pendeteksi asap sehingga meninggalkan sebuah lubang. Saat sedang melepas nafsu di toilet pesawat, tiba-tiba 2 ekor ular berbisa masuk melalui lubang dan mematok mereka. Seekor ular beludak membuat kerusakan pada bagian panel elektronik pesawat, sehingga pesawat kehilangan sistem avionik. Kapten pesawat yaitu Sam, langsung melapor ke pusat kendali LAX. Sementara itu, ular-ular mulai masuk melalui lubang bawah kursi penumpang. Seorang penumpang cowok sedang kencing di toilet, tiba-tiba seekor ular mematok ularnya, mungkin disangka saingannya. Ada lagi seekor ular yang masuk ke dalam rok seorang emak-emak yang lagi tidur pules. Dalam tidurnya si emak-emak malah kegelian keenakan gitu. Kapten pesawat Sam, hendak menyelidiki gangguan avionik dengan turun ke ruang bawah kokpit dan mengatur ulang pemutus. Papan kendali sudah berhasil dinyalakan kembali, tapi tiba-tiba Sam diserang oleh ular beludak yang ngumpet di situ dan meninggoy seketika. Kopilot Rick turun memeriksa. Rick yang tidak mengetahui keberadaan ular tersebut, meyakini bahwa Sam telah menderita serangan jantung dan terus menerbangkan pesawat menuju LAX. Kemudian, beberapa ular karang mulai memasuki kokpit, dan Rick menggunakan klibotnya untuk memukul mereka. Tanpa sengaja ia melepaskan tombol masker oksigen ke seluruh pesawat. Secara bersamaan, ular-ular mulai masuk kabin pesawat melalui lubang masker oksigen. Ular-ular itu mulai menyerang penumpang dan membuat kekacauan. Para penumpang sangat terkejut. Terjadi kepanikan dan kehebohan di antara para penumpang. Agen Sanders yang mendengar ada keributan di bawah, langsung melongok ke bawah dan melihat ada banyak ular. Tapi sayangnya, ia terjatuh akibat guncangan pesawat, dan tiba-tiba beberapa ular menggigitnya. Untung Flynn datang menolongnya. Flynn memerintahkan para penumpang pindah ke bagian depan pesawat. Para penumpang pun berlarian menyelamatkan diri ke kelas utama yang berada di lantai atas. Keselamatan diri sendiri adalah yang paling diutamakan. Ketika saat berlari ada penumpang lain yang terinjak-injak. Penumpang yang selamat, yang telah berjalan ke depan pesawat, memasang blokade barang-barang bagasi di depan pintu untuk menutup jalan ular tersebut. Seekor ular kobra tiba-tiba muncul dan menggigit tangan bocil yang pergi cuma berdua itu. Pramugari Claire segera menolongnya dan memberinya semangat untuk bertahan. Sementara itu pramugari STWI menolong seorang ibu dan bayinya, yang masih ketinggalan di kelas ekonomi. Tapi tiba-tiba, ia dapat menyelamatkan bayinya tapi digigit ular di pundaknya. Banyak penumpang terbunuh, termasuk agen Sanders yang lukanya semakin parah, akhirnya meninggoy juga. Agen Flynn dan kopilot Rick bertanggung jawab untuk menjaga pesawat tetap di udara dan menyelamatkan penumpang sebanyak mungkin. Akhirnya karena situasi semakin gawat, Flynn melapor kepada atasannya. Mendengar cerita Flynn, agen Harris minta dicarikan seorang ahli ular berbisa. Sementara itu luka-luka gigitan si anak mulai membengkak. Penumpang yang mempunyai bayi membantunya mengeluarkan racun dari tangan si anak. Banyak penumpang lainnya yang sekarat akibat gigitan ular. Akhirnya agen Harris menemukan ahli ular berbisa bernama Stephen Price. Stephen Price menanyakan jenis ular apa saja yang ada di sana, agar ia dapat mencarikan penawar racunnya dengan tepat. Akhirnya Rick diserang juga oleh ular, yang sepertinya sama dengan ular yang menyerang kapten, sampai ia terjatuh ke bawah. Pramugari Claire yang menyadari hal ini karena pesawat limbung, segera menuju ke kokpit. Claire tidak melihat Rick, malah bertemu ular yang menyerangnya. Claire mengambil kampak dan membunuh ular itu.
Flynn masuk dan membantu menaikkan kembali pesawat yang mulai menukik. Karena pesawat lepas kendali dan mulai turun, menyebabkan troli makanan meluncur menabrak blokade bagasi. Ular-ular mulai masuk, penumpang panik berusaha naik ke kelas utama. Dan tiba-tiba, ternyata ada seekor ular sanca besar yang jatuh dari lampu atas. Mereka berebutan naik tangga sehingga pegangan tangga rubuh tidak kuat menanggung beban hidup mereka. Ular sanca besar yang jatuh dari lampu atas mendekati si tua sombong. Si tua sombong merebut anjing kecil Mercedes dan melemparnya ke arah ular sanca untuk menghambat gerakannya. Mercedes marah-marah anjingnya dijadikan makanan ular. Dan tiba-tiba, ular sanca itu menemukan makanan yang bisa membuat perutnya kenyang. Semua penumpang pada lari ketakutan. Akhirnya Flynn dan Claire berhasil menaikkan lagi pesawatnya. Rick tiba-tiba muncul dari bawah, tapi ia tampak sekarat kena gigitan ular. Rick memaksa untuk mengambil alih kemudi. Di luar, dipimpin oleh Sean, para penumpang menutup tangga dengan perahu karet untuk mencegah ular naik ke atas. Tapi tiba-tiba udara berasa panas, karena AC mendadak mati. Bukan itu saja, Rick mengatakan terdapat getaran tidak normal pada mesin pertama dan kedua. Motor AC bisa dihidupkan lagi tapi secara manual. Untuk menyalakannya, breakernya ada di penyimpanan kargo. Mau enggak mau Flynn harus turun ke sana. Flynn turun ke kargo berbekal senjata semprotan api buatan Claire. See this? Claire memandunya menggunakan HT. Ketika sampai di bawah dan akan membuka panelnya, tiba-tiba beberapa ular mencoba menyerang Flynn, tapi langsung disemprot pakai senjata dari Claire. Flynn berjibaku melawan ular-ular yang agresif. Dan akhirnya AC-nya berhasil dihidupkan oleh Flynn. Sementara itu, agen Harris berusaha menangkap pemasok ular ilegal untuk Kim. Ular-ular ilegal itu berasal dari Timur Tengah. Harris meminta daftar seluruh ular yang ada dalam pesawat. Harris juga mendapat penawar racun di dalam kulkas dan langsung menuju tempat pendaratan di LA. Masalah lain tiba-tiba muncul. Rick ditemukan tewas tidak bisa bertahan dari racun. Lalu siapa yang akan mendaratkan pesawat? Si rapper menyarankan rekannya si Troy bisa mendaratkan pesawat. Troy mempunyai pengalaman 2000 jam terbang. Tapi mereka harus membersihkan ular-ular yang masih ada dalam kokpit. Flynn yang sudah muak dengan ular-ular itu, menyuruh semua penumpang memasang sabuk pengaman, karena ia akan memecahkan beberapa kaca jendela. Ketika pintu kokpit dibuka, ular-ular langsung pada beterbangan keluar jendela. Ketika dirasa ularnya udah pada kabur, Flynn dan Troy masuk ke dalam kokpit. Betapa girangnya Troy ketika mulai memegang kemudi pesawat. Sementara itu kaca jendela yang pecah mulai melebar, menimbulkan hisapan angin yang sangat kencang. Sampai-sampai penutup perahu karet ikut terbang, membuat ular-ular yang ada di kabin bawah ikut terbang keluar jendela. Akhirnya pesawat bersiap untuk mendarat. Troy mengabarkan pada pimpinan menara pengawas bandara. Pimpinan menara pengawas menanyakan pengalaman terbang Troy. Banyak jenis pesawat sudah ia terbangkan. Tapi ternyata cuma di PlayStation 2. Walaupun demikian, Troy pun berusaha meyakinkan pimpinan bandara bahwa ia mampu. Akhirnya pesawat berhasil didaratkan oleh Troy, tapi pesawat tidak mau berhenti. Flynn menyuruh Troy menginjak rem. Tapi Troy panik, di game tidak ada rem. Akhirnya Troy banting setir ke kiri. Dan pesawat pun akhirnya berhenti, semua berkat Troy dan PlayStation. Semua penumpang turun satu persatu dengan selamat. Si bocil yang terkena gigitan langsung ditanya jenis ular yang menggigitnya untuk diberikan penawarnya. Kakaknya menjawab dengan gambar ular kobra. Sebelum turun dari pesawat, Flynn berterima kasih pada Sean. Tapi tiba-tiba, seekor ular berwarna merah menggigit dadanya,
dan Flynn langsung menembaknya. Sean langsung terjatuh, tapi ternyata Sean memakai rompi anti peluru, jadi masih sehat walafiat. Untuk menunjukkan rasa terima kasihnya pada Claire karena telah membantunya, Flynn mengajak Claire makan malam. Sementara itu Tiffany juga tidak mau ketinggalan menuliskan nomor HP-nya untuk Sean. Tidak diceritakan proses persidangan melawan Kim. Tapi di akhir kisah, Sean mengajak Flynn pergi berselancar. Dan film pun berakhir di sini. Nah, bagaimana alur cerita filmnya? Kalau kalian suka, jangan ragu-ragu untuk like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi agar mendapat video-video terbaru kami. Terima kasih sudah menonton.